Siapa ya kan? Maaf Mas, ini lagi tag ya. Kevin, Rian dan Kevin bersatu Iya. itu tak bisa dikalahkan. Tak bisa. Rian. Oke, iya bro, balik lagi bersama gue di channel TH Production. Kenapa sih sama dia lagi? Kenapa sama lu lagi? Gue capek sebenarnya sama lu lagi. Cuman gak ada orang lagi. Ya malu lah. Karena di dunia ini emang kekurangan orang-orang sotoy. Jadi gua sebagai salah satu perwakilan dari Persatuan Sotoy Indonesia. Persatuan ya kan? Sotoy Indonesia. Iya, Baru disingkat tuh, apa? baru. Iya baru. Persatuan Sotoy Indonesia disingkat apa? PSI. Ini nggak menyinggung partai manapun ya. Iya, nggak nyinggung ya pokoknya. Iya, pokoknya Persatuan Sotoy Indonesia. Ya, gue di sini hadir untuk bersotoy-sotoy ria. Bersotoy-sotoy ria Iya. di channel gua nih. Memang bener. Mau bahas bener. apa kita? Sebenarnya kita mau bahas yang namanya itu adalah PDKT zaman now. PDKT zaman now. Iya. Menurut lo PDKT zaman now itu apa sih? PDKT yang kayak gimana sih? Apakah dari sosmed kah? Atau dari ketemu langsung? Apa dari lo ketemu di jalan di cewek? Apa maksudnya? Lo ketemu di jalan sama cewek, say hi, langsung kenalan gitu bagaimana coba? Kalau gua sih ya, karena gua salah satu anak. Satu anak. Gua adalah anak yang kelahiran tahun 90-an ya. Iya, gue juga lah. Iya, lu juga. Iya, gue juga. Itu PDKT zaman gua dulu itu zaman-zaman SMP, SD itu kan dulu surat menyurat Pakai iya, tulisan, Iya, tulisan. pensil. Ingat surat cinta gitu kan. Iya. Surat cinta kalau zaman-zaman sekolah dulu waktu SD, SMP sampai Iya. akhirnya punya HP. SMP itu SMS. Lewat SMS ya. Nomor handphonenya dapat dari mana? Dapat dari Facebook. Jadi dulu Facebook masih hits banget lah waktu itu kan. Iya. Sampai akhirnya kan banyak orang yang ketipu sama filter Facebook zaman itu. Iya, filter iya. Zaman awal filter itu ada, itu kan zaman Facebook. Zaman Facebook. Muka putih gitu kan. Posting foto cakep-cakep tapi ternyata pas ketemu ya ampun. Ampun. Risol tau risol? Risol, iya, Kayak risol, risol, kenapa warna risol? kulitnya kayak risol. Oren. Kita nggak hitam ya, Iya. cuma agak sedikit gelap ya, mungkin kelamaan diangkat kan kita nggak Iya. tahu ya. Iya gitu lah. Kelamaan posisi tengkurap mungkin. Iya. telat diangkat jadi gitu kan warnanya aja. Nah, zaman sekarang kan beda sama zaman dulu ya. Kenapa tuh? Coba. Karena kan udah ada aplikasi tuh. Aplikasi sosial media. Iya, aplikasi untuk mencari jodoh. Cari jodoh ya. Banyak sih sebenarnya, banyak ya. Banyak aplikasi. Nah, ada beberapa aplikasi jadi orang bisa berkenalan dari aplikasi itu. Yang berbeda dari zaman gua dulu itu kenalannya hai, halo, dapat nomor gua dari mana ya kan. Sekarang kayaknya udah mulai mengumbar-ngumbar nomor lewat aplikasi. Jadi nggak perlu ditanyain. Nggak perlu ditanyain lagi. Lu dapat kontak gua dari mana ya? Iya. Karena udah jelas gitu. Tapi sebagian orang ada juga masih yang nanya. Masih ada nanya. Iya, sampai mungkin sebagian orang tuh masih penasaran karena nomornya itu disebar gitu kan. Iya, kalau zaman dulu kan kita masih bisa ngeles lah, dapat nomor lu dari gosok ale-ale Gosok kan, ale-ale. dari jeki kan kita Lipatan koran yang Iya, gue iya, nggak iya. tahu gitu kan. ya istilahnya masih bisa kayak gitu lah. Kalau Iya. sekarang kan nggak bisa. Tapi kalau sekarang itu lebih simpel cuy. Sekarang itu lebih simpel. Simpel ya? Karena kan dari berbagai banyak aplikasi itu kan orang kan lebih gampang untuk mengenal orang lain gitu. Entah itu dia siapa ya kan. Logat gue jadi Betawi ya. Entah dia itu siapa, pokoknya ada lah ketemu gitu kan. Jodoh gue nih dari Iya. aplikasi ini ya kan. Berarti itu membuktikan kalau orang Indonesia itu kurang jodoh. Kurang jodoh. Ya, banyak yang mencari jodoh ya lewat Iya. aplikasi-aplikasi kayak gitulah. Gue sempet main aplikasi itu, gue sempet. Cuma sementara doang, nggak sampai lama gitu. Tapi pernah ketemuan gak sih? Sempet ketemu sama orang yang benar-benar kenal dari aplikasi itu. Gimana hasilnya? Apakah berbeda dari Ada yang sama dari segi foto, dari body ya,
Sama ada juga yang bener-bener 90 derajat berbeda dari foto dan dari filter yang lo bilang tadi itu mungkin ngaruh dari filter itu kan. Iya. Kalau gue sih buat aplikasi-aplikasi kayak gitu gue main, tapi gue itu tipenya itu nggak terlalu apa ya, mengejar lah buat cewek-cewek yang di aplikasi itu. Ya untuk PDKT zaman sekarang ya dari situ awalnya, dan sekarang itu kan modus cowok, modus kayaknya makin banyak ya. Makin banyak Iya, cuy modus. Ya gue sampai cowok itu sekarang itu dicap buaya itu gara-gara oknum sebenarnya. Oknum. Tak dulu oknum maksudnya gimana nih? Oknum jadi sebenarnya itu cewek itu cuma si cewek ini ketemu orang-orang yang kayak gitu, ya kan? Kebetulan dia ketemu orang-orang yang kayak gitu, suka godain, suka ngegombalan. Gua yang nggak ngapa-ngapain, diam di rumah, kerjaannya cuma ya paling main HP, ya kan, baca-baca chat. Tiba-tiba kalau chat cewek dikatain buaya, modus. Sebenarnya kita tuh harus ngapain sih biar lo nggak ngatain buaya gitu kan? Iya. Kita tuh harus bahas yang berat apa gimana gitu. Iya makanya. Nah ini oknum-oknum ini yang telah mencemarkan nama-nama cowok. Jadi gue nama gue Kevin, iya, nama gue Kevin. Jujur berat. Kenapa berat? Iya berat, karena Kevin itu Rian Kevin lagi nama gue. Iya udah anjing jelas banget. Rian dan Kevin bersatu itu tak bisa dikalahkan. Tak bisa. Enggak. Iya, maksudnya terus. Rian dan Kevin. Rian itu udah nama boy, pucuk boy kalau zaman sekarang. Pucuk boy, pucuk. Kevin juga. Nah itu dua nama itu ada di gua. Berat. Mau ngechat cewek tuh berat. Belum ngechat tuh dikatain buaya. Iya, baru kenalan, hai. Karena Riannya itu kali ya. Karena Riannya. Iya, Coba kalau Tito nggak ada. Tito nggak ada lah. Tito ada. itu nggak masuk kategori karena Tito itu orang yang lebih pendiam. Apalagi jadi Kapolri. Karena gini coy. Tito itu mainnya itu dari bawah tanah. Jadinya nggak ketahuan. Kan banyak tuh di TikTok ya. Nama-nama cowok-cowok fuckboy di salah satu ya kan. Salah satunya ada Rian juga sih sebenarnya di situ kan. Iya, kayak itu yang bikin berat. Lu main bawah tanah toh? Cacing. Tikus. Nah sekarang gue tanya nih sama lo nih. Gue tanya nih sama lo nih. Masih jawab tapi ya. Iya. Jangan ditunda-tunda. Ngapain tunda-tunda? Menurut lo PDKT bocah zaman sekarang kayak gimana sih coba? Contohnya dari Instagram. DM, direct message. Iya. Enggak, kalau bocah-bocah sekarang, kalau dulu kan zaman kita. Enggak, kalau zaman gua dulu minta nomor supaya bisa SMS, ada paket-paket SMS tuh kan. Paket SMS ya. Satu hari 500 SMS kan sampai memori penuh. Nah, kalau zaman sekarang itu PDKT-nya lebih ke minta IG. ID IG lu apa ya kan? IG lu apa? Terus supaya di sana kan foto lebih kelihatan jelas ya. Iya. Dan lebih banyak gitu ya. Ada yang modelnya depan kaca, ada yang modelnya sebelah sini ya kan. Dan bahkan ada yang depan toilet juga ada. Dan yang paling gue sebelin adalah IG yang di private IG. Oh dikunci, jadi kita nggak tahu ya. Iya, aduh kan kalau cowok-cowok kan penasaran nih. Iya. Wujud aslinya apakah Nyai Roro Kidul atau Ratu ini kan pantai selatan, kita nggak tahu. Jadi ya follow IG yang akhirnya nanti nge-DM, berujung DM. Jadi kalau anak-anak sekarang sih ya gue nggak begitu ngikutin ya. Kalau PDKT-nya itu gimana gue nggak tahu sih. Mungkin diajak jalan ke angkringan kah? Angkringan biasanya sih gitu, angkringan kah, atau diajak jalan ke kafe kah? Kalau dia dulu gue ya nongkrong aja gitu, ketemu ya udah selesai. Kalau toh gebetan gua itu teman sekelas ya di kelas sih, kalau di kelas. Kamu udah makan belum? Kita ke kantin nih. Biasanya kayak gitu. Gitu. Kalau sekarang gua nggak tahu lebih menjurus kemana. Iya. Kurang paham juga jalan pikiran bocah-bocah sekarang tuh gimana sih dalam hal PDKT ya. Apalagi kenal cewek
ya kalau kenal cewek kan banyak ya, karena kan platform medsos kan makin banyak. Iya, banyak banget cuy, banyak banget. Iya, dan cewek-cewek pun seneng kalau followersnya banyak kan. Iya. Mungkin gitulah. Kalau PDKT zaman sekarang tuh. Sebenarnya sih banyak ya, banyak bantuan-bantuan untuk PDKT zaman sekarang gitu kan dibandingkan dengan PDKT pas zaman kita ya. Iya. Dan topiknya juga gua nggak tahu apa. Iya. Random random banget pokoknya. Kalau zaman sekarang tuh topiknya apa yang harus gua bahas? Pas kenalan sama cewek, apalagi yang baru dari aplikasi cari jodoh ya. Iya. Hai. Basi banget cuy, lu sumpah basi banget cuy. Juga kalau sekarang trik-trik cowok-cowok. Nih buat nonton cewek ya. Nonton kita ada yang cewek nih. Kalau trik cowok-cowok itu dalam ngedekatin cewek itu ada yang namanya tarik ulur. Oke, nerbangin layangan nih kan. Nah, iya. Jadi ngechat dulu. Kalau misalnya cewek ini balas, kita sebenarnya pengen ngechat balik. Iya. Ya kan? Tapi harus menahan nafsu dulu, ya kan? Karena bulan Ramadan. Iya. Yang akhirnya kita ngechatnya nanti malam atau besoknya. Yang bikin cewek jadi ada selingan ya kan. Yang bikin cewek ini penasaran. Atau cowok kenapa? Ini sebenarnya ini cowok pengen nggak sih deketin gue gitu kan? Iya. Gitulah. Kalau trik-trik dan biasanya manggil nama ya kan. Kenal Putri enggak? Kenal Putri enggak? Putri siapa ya kan? Maaf Mas, ini lagi tag ya. ada bahan pembicaraan yang menjadikan kita tuh kenal sama cewek. Iya. Nah, kalau anak-anak sekarang gue nggak tahu sih topiknya. Kalau dulu sih kan karena gebetan gue teman-teman sekolah, jadi topiknya ya bahas pelajaran. Terus kamu udah ngerjain PR belum? Iya, terus ngegosipin siapa gitu kan. Topik-topiknya ada aja. Kalau sekarang kan gue nggak tahu apakah gue bahas angkringan kan. Sate di angkringan sebelah sini enak gitu kan. Kamu udah nyobain makanan di sini belum sih? Kamu udah pernah nyobain sambal buatan angkringan Mas Galih ya? Ya, pokoknya itulah ya, banyak ya. Iya. Jadi bebas, bocah sekarang tuh sebenarnya tuh lebih enak lagi ya kan. Bocah sekarang lebih enak karena banyaknya sosial media yang dia pakai untuk PDKT. Iya. Ketemuan juga gampang kan, Ketemuan karena gampang. Udah ada WhatsApp. Tapi kalau cewek tuh kalau ini suka bagi WhatsApp kan? Biasanya yang tadi lo bilang cuy, dari mana dapat WA aku? Iya. Kalau sekarang WhatsApp ya. WhatsApp lebih ini ya. Telegram juga ada. Telegram juga baru. Cari jodoh sih. Iya. Ada, pernah gue nyobain satu. Gimana coba gimana coba. Bot. Cerita lo kan agak-agak ngaco. Iya, gue pernah nyobain satu bot itu yang bot pencari jodoh di Telegram. Nah, itu namanya itu anonymous chat. Nah, di anonymous chat itu kita bisa ketemu lawan jenis atau bahkan sesama jenis ya. Gak usah. Gak usah lu bahas kayak gitu. Enggak. Seriusan. Jadi mempertemukan dua orang yang nggak tahu mukanya kayak gimana, yang nggak tahu umurnya berapa. Iya. Dipertemukan di bot Telegram itu. Nah, gue setiap ngechat di bot itu pasti nih orang yang ngechat gue ya, biasanya hai gue cowok. Ya Allah. Atau sampai pernah begitu? Pernah. Hai gue cowok. Kalau cowok sesama cowok skip aja gitu. Iya, atau hai gue cewek gitu kan, kenalan gitu. Yang istilahnya gender kita nggak tahu lah di sana. Apakah dia ngomong cewek tapi aslinya berbatang kan gue nggak tahu. Cewek berbatang kan sekarang kan ada di Thailand. Gitu lah toh. Sebenarnya mah kalau misalnya kita PDKT itu dan kita kenal di sosmed, kita sebenarnya tuh mau gitu kan kenal sama jenis, maksudnya dalam artian berteman gitu kan. Iya. Teman baru ya. Cuman karena banyak info-info tentang penyuka gitu, jadi gue sendiri pribadi males tuh. Jadi agak minder juga sih, takut ya, sebenarnya gue takut gitu. Ya, tapi tetap gue normal, gue normal. Tapi sekarang sih isunya kalau cowok-cowok zaman sekarang itu lagi
insecure sama good looking. Good looking. Iya. Kan banyak tuh ya di TikTok yang ngumbar-ngumbar kayak apa sih bahasanya yang kita saling mutualan Iya. yuk gitu kan. Kalau kamu cowok mutualan yuk kan di TikTok banyak. Nah di situ rata-rata tuh cowok-cowok pengen coba buat mutualan, ngechat dia, nge-DM dia, tapi nggak pede karena fisiknya yang nggak good looking. Iya. Sebenarnya mah jujur apa adanya tuh lebih bagus ya sebenarnya. Nggak usah lu maksain gua harus kayak gini nggak usah. Ya karena good looking itu emang jadi apa ya? Nilai plus ya. Nilai plus Buat pribadi semua orang. Kalau lu nggak good looking ya paling nggak good attitude. Iya, bisa kan attitude lu bagus ya lu mungkin cewek bakal tertarik lah sama lo kan. Itulah toh. Sekarang kan isu good looking tuh pasti ada di anak-anak zaman sekarang. Tuh. Dan juga ada pas PDKT sampai ngatain lu tuh nggak penting gitu kan. Maksud gua yang tadi lu bilang tuh attitude itu perlu untuk kita welcome ke orang baru. Orang baru. Bagi cewek-cewek yang di TikTok nih, yang penonton ini yang suka bikin TikTok mutualan, tolonglah nggak usah gitu-gitu ya karena nanti Anda bakal keributan sendiri, banyak yang ngechat Anda. Iya, bagian banyak yang ngechat malah pusing sendiri kan. Padahal Anda yang memulai. Iya kan, gue kesel juga kadang-kadang kan. Gue cowok-cowok yang bilang dirinya nggak good looking padahal sebenarnya oke lah ya. Tolong Anda jangan sombong ya. Karena kita masyarakat yang bad looking ini merasa tersindir. Iya, merasa tersindir cuy. Camkan. Kalau enggak nanti Tito bakal datang ke rumah Anda, mengetuk pintu rumah. Ngapain? Ngajak kenalan. Mau ajak kenalan. Harus sampai begitu ya? Ke PDKT. Iya, PDKT. Random PDKT kan random. Lu mau ngapain, mau ketemu di mana ya kan? Lu pernah ngerasain gak sih masa-masa PDKT itu lebih enak dibandingkan masa-masa jadian? Iya, karena awal manis itu lebih bagus. Iya. Dan jangan tertipu juga lah cewek-cewek ini karena suka tipu ya sama cowok-cowok yang PDKT ya. Oke, terakhir nih buat adik-adik kita nih yang lagi PDKT, mungkin PDKT di luar sana lah pokoknya. Iya. Coba lu kasih saran buat mereka untuk penutupan video. Buat teman-teman semua yang lagi PDKT sama ceweknya, sorry gue udah ngebongkar cara PDKT tarik ulur ya. Karena itu kan pasaran, maksudnya udah sering dipakai buat cowok sekarang. Nah, ber-PDKT lah dengan baik gitu. Jangan sampai terlalu vulgar sampai sampai lawan jenis lu tuh feel sama lu. Risih karena lu chat gitu yang akhirnya lu diblok kan. Rasain. Padahal awalnya lu tuh udah serak sama doi. Nah itu bisa bikin mungkin karena omongan dari elunya nggak enak, jadinya doi tuh kurang respect sama lu. Dan sekarang platform udah banyak medsos yang buat diajak gua PDKT. Tinggal Anda mencari orang yang tepat aja ya. Jangan sampai begitu kejadian ketahuan aslinya ternyata kan entah buaya jantan atau buaya betina kan gitu ketahuan. Karena kan banyak PDKT itu banyak faktor perselingkuhan itu jadi semakin banyak. Pastikan lawan PDKT Anda itu hanya PDKT sama Anda, sama lu doang. Itu aja sih. Oke. Itu doang dari kita. Pokoknya intinya jangan bosan-bosan ketika gua bikin konten, tonton terus, jangan lupa subscribe. Dan ini ya, sekarang lagi bulan puasa ya. Bulan puasa. Semoga puasanya tetap berjalan dengan lancar sampai Lebaran. Kalau misalnya kita ngomongnya agak kurang enak, mohon dimaafin. Karena kita manusia ya. Nggak luput dari kesalahan. Nah, gitu aja. Enjoy.